Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, baik anak-anak kami semua, khusus kelas 12. Di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami Japri ke WA Ibu 081271942743. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana yang dikatakan dengan struktur organisasi suatu usaha. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana persiapan administrasi usaha. Administrasi usaha, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad yang artinya insentif dan administrate yang artinya adalah melayani, membantu, melengkapi, dan memenuhi. Menurut John M. P. Fichtner, administrasi digunakan sebagai sistem pencatatan, pengorganisasian, pengelompokan, dan penjurusan data dari sumber-sumber manusia dan bahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maksud dan tujuan administrasi adalah membantu kelancaran usaha dan pengelolaan perusahaan. Tujuan administrasi yang baik mendapatkan informasi atas kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan, mendapatkan data yang akurat, menyusun program dalam rencana pengembangan usaha, mengetahui kinerja perusahaan dulu dan sekarang, memperlancar proses-proses antar bagian, departemen, dan divisi dalam menjalankan pekerjaan. Kegiatan administrasi menyelenggarakan pembukuan, meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang piutang dan pajak perusahaan, membuat daftar gaji karyawan, mencatat penyelenggaraan produksi, jumlah persediaan barang, pembelian, penjualan barang, melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan, mencatat pesanan-pesanan, melakukan pengarsipan dokumen, menyusun rencana anggaran perusahaan. Jenis pencatatan dalam administrasi. Pada bagian pembelian, surat menyurat untuk mencari calon pemasok, letter of credit harus disiapkan perusahaan yang mengadakan ekspor-impor, buku pembelian dan buku laporan pembelian, buku pengiriman barang dari pemasok, order pembelian, termasuk faktur-faktur, kwitansi, tanda terima dokumen, materi faktur PPN, PPH, dan lainnya. Catatan transaksi pembelian akan dibukukan oleh bagian akuntansi kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Pada bagian proses produksi, semua kegiatan selama proses produksi dan hasil produksi perlu dilakukan pencatatan bahan analisa. Pada proses produksi yang banyak dilakukan adalah pencatatan mutu dan hasil produksi. Surat menyurat yang paling sering dilakukan adalah pembuatan surat jalan, pencatatan biaya-biaya yang terjadi selama proses produksi berlangsung. Pada bagian pemasaran dan penjualan, hasil dari kegiatan pemasaran dan penjualan adalah terjadi transaksi, maka pencatatan administrasi lebih mengarah ke proses penawaran, penjualan, dan pengiriman. Data penjualan dicatat dalam buku piutang penjualan. Catatan dari seluruh proses pemasaran dan penjualan yang nantinya akan dicatat kembali oleh bagian akuntansi untuk dihitung pendapatannya, biaya piutang, retur penjualan, dan lain-lainnya. Pada bagian keuangan, sistem pencatatan secara kontinu atau terus-menerus, transaksi penjualan, pembelian, biaya persediaan, produksi hutang, setoran modal, dan dividen, administrasi pajak, dan surat menyurat. Sistem pencatatan secara periodik, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan perusahaan, laporan piutang, laporan prediksi, laporan keuangan bank, laporan posisi kas perusahaan. Persiapan surat menyurat sebagai alat pengingat, sebagai pedoman dalam pengembalian keputusan, sebagai duta organisasi, sebagai alat bukti tertulis, sebagai sarana promosi. Persiapan dokumen, pemeriksaan dokumen-dokumen, pengkodean dokumen-dokumen, penyimpanan dokumen di tempat khusus dengan cara tertentu, pencarian dokumen dengan menelusuri kode-kode dokumen, penemuan kembali dokumen yang diperlukan dengan mudah,
menginvestasikan kekayaan perusahaan, menyediakan ruang penyimpanan khusus, menyimpan peralatan sesuai dengan tempatnya, membuat kartu untuk perawatan, menempatkan tenaga terampil dalam penanganan dan pemeliharaan, mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara teratur, menjaga kebersihan dan keamanan, mengatur penerangan dan suhu ruangan, membuat gudang yang baik untuk penyimpanan barang, membuat pembukuan keuangan. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.